Oke. Mari. Aku mulai ya, udah 2000 yang di YT yang di Tok langsung aja ke Igoy, tulis di komen. Pani kok turun terus? Emang nggak boleh turun? Langsung ke Igoy ya, biar bisa lihat chartnya. Yang di Igoy nggak boleh, bosan saya ngomong kayak gini. Oke. Pasang kancingnya dulu biar perut gendut nggak kelihatan. Igoy, aku @ellenme_official. IHSG hari ini mantul. Supportnya 6950. Terus badan nanya dong, ini udah beneran aman atau nggak sih? Rupiahnya melemah, masih melemah. Ya, jadi kenapa hari ini tadi naik gitu loh IHSG-nya, saham-saham bankingnya. Ya karena BI nurunin suku bunga dan itu sentimen positif. Memang yang ditunggu-tunggu market ya. Kalau nggak The Fed ya BI nurunin suku bunga. Kira-kira kayak gitu. Jadi turunin suku bunga berapa ya tadi? 25 basis point kalau nggak salah. Ke level sekitaran 5,75. Ya, jadi 575. Terus potensinya gimana saham-saham banking? Dijawab nanti. Cuman aku mau kasih tahu resikonya dulu. Resikonya dari pelemahan nilai tukar rupiah ini masih belum selesai. Ya, jadi rupiah kita masih melemah. Hari ini USD-nya masih menguat. Cuman hari ini ada sentimen jangka pendek aja, yaitu BI rate-nya turun. Oke, terus yang bikin naik tadi ada saham BRI naik 7,6% dan aku mulai dapat DM lucu kayak, waduh kemarin aku jualan, oke. Kemarin jualan, tapi ada yang ngomong kayak gitu with attitude di channel ya, with attitude ngomong gini, iya sih aku belajar aja dulu gitu kan. With attitude itu artinya dia nggak nyalahin orang lain atau apalah kayak gitu karena keputusannya dia kemarin jualan gitu loh ya. Jadi itu aku bilang with attitude. Terus kemudian kita lihat BNI naik 6,78%, naik 6,78%. BMRI ini naik 6,48%. Lumayan banget buat saham banking kayak gini nih. Ini yang beli bukan retail lagi, asing buy. Ada sentimen positif ya. Jadi ada sentimen positif pemotongan suku bunga tadi. Terus kemudian Bank Mandiri ini naik 6,48%. Terus BCA naiknya cuma 2,89%. Kok naiknya paling dikit? Karena turunnya juga yang paling dikit sih. Terus gimana dong yang kemarin ngebandingin BRI saham-saham banking? Aku sampai mute beberapa orang. Kenapa? Karena norak banget. BRI itu dibandingin sama saham-saham gorengan gitu loh. Terus sebenarnya kan kalau aku edukasiin BRI itu buat long term investing ya, kayak BCA kayak gitu-gitu juga buat long term investing kan. Aku udah berkali-kali kalau dibandingin sama saham trading itu sebenarnya nggak apple to apple gitu loh. Terus ya malam hari ini apakah aku akan membandingkan itu dengan saham gorengan? Ya enggak lah ya, nggak mau kayak gitu. Itu nggak apple to apple juga. Jadi istilah kata kalau kalian nanya saham-saham big banks ini apakah ini awal dari reversal atau enggak, atau masih bisa turun, saya jawab nanti ya. Jadi dibikin penasaran dulu nih. Baru 3.000 yang nonton, yang di Tok yang di YT, langsung aja ke Igoy. Asing hari ini net buy 563,66 miliar di pasar reguler. Yang paling banyak dibeli adalah BRI 429 miliar, Bank Mandiri 157 miliar, BNI 54,7 miliar, Astra International 46,4 miliar, dan Brand 33,4 miliar. Nah, sebenarnya yang aku pengen garis bawahi,
selain banking yang geraknya cenderung positif dengan pemotongan suku bunga BI, ini ada sektor properti ya. Jadi sektor properti geraknya lumayan positif, kira-kira kayak gitu. Terus bagaimana dengan saham-saham dari sektor teknologi ya? Jadi kayak MTech, GoTo, terus kemudian ada Arto, itu gimana? Sampai hari ini sih GoTo-nya sideways. Aku bersihin drawingnya di sini. Ini random banget aku ngebahas GoTo kayak out of the blue gitu. Jadi aku nggak lagi ngepom-pom dia ya. Ini dia kan uptrend, terus ini kayak bentuknya V, terus ini kayak flag gitu ya. Masih konvergen, ada kemungkinan naik, but it's not a trading recommendation buat GoTo-nya ini. Nah, aku mau bahas beberapa saham dulu, kayak garis besarnya dulu, baru nanti aku akan bahas lebih detail saham-saham apa aja aku akan bahas lebih detail ya. Hari ini jam 8:30 itu ada data inflasi Amerika. Ya, jadi ada data inflasi Amerika, itu juga matters banget. Jadi kalau inflasinya naik, the Fed bakalan nggak akan agresif buat nurunin suku bunga. Sebaliknya kalau inflasinya turun, itu akan membuat the Fed bakalan nurunin suku bunga dalam jangka waktu dekat. Terus perkiraan analis, inflasi itu masih naik secara tahunan di Amerika dari 2,7 jadi 2,9. Nah, core inflation-nya diperkirakan stagnan di 3,3%. Terus kalau core inflasi bulanan itu diperkirakan turun 0,3 jadi 0,2%. Yang penting adalah core inflation-nya kita tunggu jam 8:30 nanti. Oke ya. Nah, ini aku balik lagi nih. Beberapa saham hari ini bergerak aktif. Ini Big Banks nanti aku akan bahas. Ini juga ada saham BBTN. BBTN hari ini juga mantulnya volumenya gede. Apakah ini awal dari uptrend yang ditok-tok yang di YT? Langsung aja ke Igoy. Nanti aku akan jawab bareng dengan BRI. Nah, terus ada juga saham BRIS, yang BRIS ini sempat naik lumayan tinggi juga. Dan udah disupport MA 200-nya. Apakah ini jadi awal atau tanda dia bakalan lanjut naik lagi ya? Langsung aja ke Igoy aku, @ellen_official, nanti aku bahas. Nah, terus tadi ada saham yang imut-imut, lucu-lucu buat kita, ya lucu-lucuan aja lah ya gitu ya. Jadi ada saham lucu-lucu itu saham MLPL, Multipolar Tbk. Hari ini naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, saham ini resikonya lumayan tinggi sih sebenarnya. Ini buat fun-fun aja, masuk kecil banget gitu. Jadi tadi kita ada tuh di sini dan udah mulai menghijau sepertinya. Terus ada saham Asri, ini aku baru run through garis besarnya aja. Nanti aku akan bahas lebih detail. Nah, ini Asri. Asri ini dia belok dari stage 4, stage 1, terus ini kayak mau ke stage 2 gitu. Jadi tadi kita ada nyolong start Asri, terus naik, terus dia turun lagi sore hari. Volumenya lumayan tinggi. Nanti aku akan bahas lebih detail ya. Terus saham-saham yang lainnya, ini juga muntup-muntup nih, perhatiin. Indosemen Tunggal Prakasa, ini tadi juga muntup-muntup, cuy, ini habis perosotan dalam. INTP-nya hari ini mulai hijau. Apakah INTP ini bakalan balik arah ya? Jadi kalau tadi aku bilang perbankan aku mau bahas belakangan, dan ini masih overview banyak saham yang sebenarnya lagi di stage 1. Sebenarnya bukan cuman INTP dan saham-saham banking atau properti yang lagi di stage 1-nya dia. Nah, ini Pakuwon Jati juga dia ada di stage 1-nya, baru awal banget ya, bentuknya V kayak gini. Ini mirip banget. Terus kemarin aku masih run through ini, nanti aku akan bahas lebih detail. Jadi ini belum tips-tipsnya tuh belum.
Ini saham PTPP kemarin juga udah mulai naik dengan volume transaksi tinggi kayak mendahului. Hari ini kembali sideways. Nah, mau tahu nggak saham yang udah mendahului lagi sebenarnya kemarin itu ada Inco, dan ini juga lagi sideways kira-kira kayak gini. Hari ini Inco normal correction aja. Dan selain Inco, kita ada lihat untuk saham Indika Energy ini lagi retrace normal banget dan kita lagi menunggu retracementnya. Terus kemudian selain itu ada saham apa lagi? Ada saham apa lagi Bapak Ibu yang kalian penasaran? Oke, kita lihat saham PTBA. PTBA-nya bagaimana? Lagi sideways aja. Ya, mari kita lihat saham Papa PP. Ini brandnya lagi retracement. Nah, biarin nih. Kita bukan anti sama saham ini, nggak anti sih. Kita nunggu retracementnya, biarin turun ya. Jadi jangan hidup mati isinya cuman brand doang gitu loh. Tunggu retracement sampai 8350, sampai 77, biarin lah. Biarin. Nah, ini kalau di intraday lebih kelihatan, di daily nggak begitu kelihatan. Tapi intraday itu lebih kelihatan distribusinya. Nih, intraday itu 15 menit kan, ini volumenya gede. Nah, ini distribusinya udah mulai berkurang untuk jangka pendeknya. Jadi biarin dulu. Kalau mau entry di sini, ntar aja. Dan masuknya pun jangan gede-gede, jangan sampai nanti jadi tempat cuci piring. Ya, ini bukan rekomendasi. Jangan sekarang. Oke, terus saham apa lagi nih yang aku mau run through dulu, nanti aku akan bahas lebih detail. Nah, kalau saham kayak gini, aku lebih memilih untuk menunggu juga ya. Jadi wait and see dulu. Oke, udah 3.700 yang nonton, genepin si Ceng, baru nanti aku akan bahas BRI-nya. Yang di tok-tok yang di detail langsung aja ke Igoy. Kita jam 8:30 menunggu data inflasi Amerika ya, nanti aku akan bahas saham-saham yang tadi aku mention. Terus ada sentimen dari Bank of Japan, BOJ, akan memberikan signal kenaikan suku bunga. Nah, ini bagus nggak bagus? Masih ingat 5 Agustus 2024 ketika Bank of Japan menaikkan suku bunga, mereka yang carry trade ada ngutang di Jepang terus diinvestasiin lagi, itu banyak yang jualan investasinya. Nah, jadi waktu itu ada crash kecil di market gitu ya. Nah, dampaknya ke Indonesia kira-kira gimana? Kalau ekonomi Jepang melambat akibat suku bunganya naik, maka bakal mengurangi demand produk ekspor Indonesia ke Jepang atau impornya mereka dari Indonesia ke Jepang ya. Terus harga produk di Jepang tuh bisa makin murah sehingga penjualan produk Jepang di Indonesia bisa meningkat. Dan ini positif buat Astra International karena sebagian produknya berasal dari Jepang. Nah, aku selingin dulu ya. Aku selingin dulu makro, nanti aku bahas saham sebentar lagi. Teman-teman yang di tok-tok yang di YT langsung ke Igoy. Oke, terus BI rate turun dari 6% jadi 5,75%. Dan deposit facility rate-nya juga turun dari 5,25% jadi 5%. Terus konsensus di angka 5,25%, jadi lebih murah, di bawah konsensus, makanya sampai naik. Kalau sesuai konsensus saham-saham banking hari ini nggak naik ya. Jadi ternyata di luar dugaan Bank Indonesia nuruninya lebih dalam gitu loh dibandingkan perkiraan. Oke teman-teman, langsung lihat aja di Igoy untuk lihat chart saham-saham ya. Terus suku bunga turun karena perkiraan inflasi 2025. Bentar ya. Ya, suku bunga turun karena perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang udah terkendali sekitaran level 2,5% atau kurang lebih naik turunnya tuh 1% aja gitu loh. Nah, jadi pertumbuhan kredit sekarang di Indonesia, pertumbuhan kreditnya di Indonesia itu agak turun tipis. Ini menunjukkan perlambatan perekonomian. Neraca dagang Indonesia kembali surplus, itu menunjukkan ekspor yang lebih kuat dibandingkan dengan impor, jadi masih oke.
Terus prospek bank-bank di Indonesia gimana? Nanti aku akan bahas. Termasuk juga BRIS, Bank Indonesia Syariah. Tapi sebelumnya aku mau bahas saham-saham properti dulu ya. Aku mau bahas saham properti ya. Oke, aku langsung aja bahas dari BSDE, Pewon, SMRA, CTRA, dan PANI. Dari pendapatan, laba bersih, terus marketing sales, technical, dan valuasinya. Kira-kira kayak gimana? Oke. Kita start dari BSDE ya, yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy. Nanti kalau udah si Ceng, aku baru mau bahas banking biar nggak ngulang-ngulang. Tiba-tiba pas mau kelar ditanya lagi BRI gimana. Pas udah sesinya arah muncul ditanya lagi BRI gimana ya. Oke. Ya, banking nanti aku bahas properti dulu. Ini bicara BSDE. BSDE ini pendapatannya dia naik 37,8%. Ini chart harga saham by the way. Terus P1 naik 4,7%. Semuanya tumbuh ya. Growth pendapatan SMRA tuh paling signifikan kalau dibandingkan dengan yang lain. Oke, perhatikan chart ini yang di tok-tok yang di YT ke Igo ya untuk bisa lihat chartnya. Ting. Nah, ini kelihatan ya. Aku ada chart pendapatannya BSDE, Pewon, SMRA, Cetra, dan PANI. Ini per 9 month 2024. Jadi belum full year. Oke. Kalau dibandingin nih, kalau dibandingin pertumbuhannya ini SMRA 48%, P1 4,7%, BSDE 37,8%, CTRA 8%, dan PANI tumbuh 20%. Terus secara harga saham, nih aku langsung aja kasih lihat kalian secara harga sahamnya gimana. Aku pelan-pelan aja malam hari ini, jadi biar santai. Lagi moodnya nyantai sih, ngantuk. Pokoknya kalau habis hari gym saya nyantai. Capek karena capek nge-gym membakar lemak tapi gak kurus-kurus ya. Oke. Ya, jadi BSDE ini secara teknikal aku selingin, nanti FA kita bahas lagi. Secara teknikal ini mulai ngebentuk satu V di sini. Nah, ini potensinya gimana? Ini potensinya bakalan ngebentuk double bottom. Nah, double bottomnya kayak gini. Ya, jadi kayak gini, kayak double bottom kayak gini ya. Jadi kalau misalkan mau nungguin di level 895 atau 920-an masih bisa nggak sih? Ya jangan pelit-pelit banget sampai 895 sih. 920 masih bisa dikasih. Udah sih Ceng. Tunggu ya, aku bahas properti dulu baru nanti aku bahas banking. Yang di tok-tok yang di YT langsung ke Igoy di sini ya. Nah, terus kemudian nanti aku mau bahas laba bersih beberapa emiten ini dan aku mau bahas valuasinya. Jadi secara harga saham sih ini udah diskon lumayan banyak, dan secara monthly chart sebenarnya aku mau lihat monthly chart sebagai support kuatnya. BSDE ini benar-benar murah banget sih, udah di dekat support kuatnya banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan bodoh-bodohan lah. Disclaimer ya, yang sukanya kalau turun tegang, stres, apalagi ngomel-ngomel, marah-marah, maki-maki, ayah, jangan investasi di saham gitu loh ya. Aku kalau ngelihat BSDE ini murah sekali gitu di 880 sampai 905. 905. Kalau 920 pun juga nggak telat gitu loh. Jadi angka sekitar di bawah 930 tuh masih murah lah. Ini monthly masih support kayak gitu ya. Jadi santai-santai aja saya jawabnya ya, bahasnya gitu.
Upside-nya untuk beberapa bulan ke depan gimana? Aku ambil resistance yang nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti harapan kalian terlalu besar gitu loh. Jadi naga-naga cacing-cacing, kan kata Pak Win nggak boleh tuh all in naga-naga cacing-cacing gitu ya. Konten aku di Igoi yang terbaru sama di TokTok itu ada, aku mengutip Pak Win official dengan seizin beliau. Upside sekitaran 20% dalam beberapa bulan ke depan memungkinkan ya. Jadi saya pakai kata memungkinkan aja. Biar kalau meleset-meleset dikit dapatnya 15%, saya nggak diomelin gitu loh. Ada orang-orang yang mohon maaf BODO tuh saya bukan ngatain secara pemahaman atau ini ya. Ada yang nggak suka kalau saya bilang gitu. Kok aku dibilang BODO sih, kan aku lagi belajar. Nah, kamu nggak kayak gitu. Yang BODO tuh yang nggak punya attitude gitu loh, nggak punya attitude, nggak mau belajar, malas, sukanya nebeng sana sini, terus ngamuk-ngamuk. Intinya kalau kamu nggak ngamuk-ngamuk, kamu masih punya attitude, itu kamu pintar gitu loh. Nangkep ya? Mohon maaf, saya agak straightforward. Jadi kalau misalkan Titi ngomongnya kayak gitu ya sebenarnya ada benernya juga sih gitu loh, meskipun kalau saya ngomong lebih saya filter lah, kira-kira gitu. Oke ya. Oke, terus kurang lebih ini BSDE ya, jadi ada potensi murah gitu loh. Terus secara valuasi langsung aja ya, aku bahas valuasinya bagaimana. BSDE ini secara valuasi imut-imut ya, jadi gambar valuasinya imut-imut banget di sini kecil, perhatikan di sini saya. Ini di bawah standar deviasi -1, murah banget. Di 2024 sempat di bawah standar deviasi -1 terus naik. Ini ceritanya mirip-mirip lah kayak BRI. Aku nggak tahu kenapa ya kalian fokusnya BRI doang. Kebanyakan orang fokusnya BRI, padahal banyak saham lain yang story-nya mirip kayak gitu. Nah, terus jadi ini saham menarik untuk investing sebenarnya. Untuk trading ya udah mulai bangun dari tidurnya. Kayak sekarang kita selingin fundamental sedikit. Kita mau bahas dari, sebentar ya, aku tampilin chartnya dulu. Jadi kalian jangan tersinggung kalau kalian punya attitude tuh mau belajar. Itu kalian pintar meskipun belum paham. Yang saya bilang BODO tuh yang barbar gitu loh, ngikut sana ngikut sini, nanti marah sana marah sini, bukan cuma saya doang gitu ya. Jadi koreksi diri lah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa sih, saya nggak apa-apa ngomong kayak gini. Ini untuk memfilter followerku juga, netizenku yang punya attitude yang datang ke sini. Nah, Pani itu yang punya laba bersih naiknya paling gede 91%, jadi 487 miliar. Jadi kalau kalian rajin belajar ya, kalian punya attitude, kalian tuh pinter kok. Oke, perhatiin di sini. Nggak usah. Oke, ini sudah ada data inflasi Amerika di bawah ekspektasi. Oke, sebentar, saya bahas nanti. Aku bahas dulu nih ya, thank you. Pak Ayo Ijo, kenapa kamu di situ di YT, lucu amat sih, biar bisa komen ya. Jangan-jangan nyala 2 device. Ini Pani pertumbuhan cuannya 91%. Menarik ya. Terus pertumbuhan laba Pakuan paling kecil, tapi dia punya recurring income. Aku sukanya Pakuan ini, dia geraknya harga sahamnya tuh steady. Jadi kalau pas naik tuh aku merasa ada yang jagain sih, karena naiknya rapi. Kalau sekarang pas lagi di bottom kayak BSDE dan kawan-kawan. BSDE naiknya laba di 9 month 2024 dalam rentang waktu 1 tahun itu naik 52% labanya. SMRA naik 43%, CTRA naik 8%, dan juga PANI paling tinggi itu naik 91%. Kita selingin ya fundamental technical biar nggak bosen. Nah, kesimpulannya BSDE boleh beli nggak? Pasti semua pada nanya begitu. Saran aku sih kalian belajar dulu deh gitu ya. Mau di belajar investing, mau belajar trading, monggo aja. Kalau belajar investing, MVest 25 Desember 25 aduh nggak move on, 25 Januari DM aku MVest Start, EMVEST ART. Sedangkan kalau mau belajar trading DM aku ST aja, Super Trader, atau bisa ke URL emtrade.id _LIVA.
yang ada di sini. Nah, lucunya kalau pakai URL ini kata tim aku bisa gretong gitu loh, buat menghargai yang nonton live, katanya gitu. Ya udahlah pakai aja emtrade.id_live, kira-kira gitu ya. Nah, ini BSDE belinya di mana? Ini tadi aku ada bilang ya, di bawah 950, 960. Untuk investing masih oke banget dan ada potensi membentuk pattern double bottom atau inverse head and shoulders. Jadi buat investor sih nyicil-nyicil aja. Kalau buat trader ini tadi udah naiknya lumayan, better nunggu retracement dulu. Kalau buat trader nanti telat nggak? Nanti tunggu retracement ternyata nggak retrace. Berarti gimana dong? Beli breakout, tunggu aja lah, pasti tetap ada retracementnya. Kalaupun dia naik di atas 965, retrace tuh pasti tetap ada. Nggak usah FOMO-FOMO lah, jadi tenang aja. Oke, terus kita mau lihat selain BSDE kelamaan di sini nanti dibilang pom-pom BSDE lagi. Jadi valuasi BSDE tadi diskonnya 21%. Saya ke CTRA. CTRA perhatikan di sini. CTRA hari ini muntup-muntup juga naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, sebenarnya aku mau jujur aja buat teman-teman semuanya ya. Pattern kayak gini tuh ada potensi dia membentuk pattern reversal. Jadi kalau CTRA kayak gini, ini kayak BSD, ini bakalan bisa ngebentuk inverse head and shoulders gitu loh. Ya, jadi kalau kalian investing ini nggak telat. Tapi kalau kalian trading boleh sih kalau misalkan mau nunggu sebentar di retracementnya. Ini sama seperti BSDE tadi. Kalau dilihat monthly chartnya, ini udah kena MA 200 monthly. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini juga mirip kayak siapa tadi si BSDE, momen atau timingnya tuh sebenarnya menurut aku tuh oke. Nah, untuk marketing sales sampai 9 month 24 itu yang paling tinggi marketing sales pertumbuhannya itu ada PANI. Aku balikin lagi ya ke fundamental ya. Jadi gimana, beli nggak CTRA? Ya, ini aku udah kasih clue, disclaimer juga sih. Palingan kalau di live aku beraninya bisanya kasih clue investing, karena kalau trading itu berubahnya cepat. Investing di bawah level 1000 atau di bawah 1040 ini sebenarnya masih murah. Dan secara valuasi CTRA ini masih di standar deviasi -1 pas kalau BSDE lebih di bawahnya. Jadi diskon atau margin of safety-nya BSDE itu lebih gede, 21%. CTRA 17%. Tolong jangan disalahartikan kalau valuasinya lebih murah itu naiknya lebih cepat, itu salah banget. Valuasi paling murah artinya paling lelet, tapi dapat harga diskon paling banyak, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kalau beli perusahaan, mau beli perusahaan untuk long term investing, ya cari yang diskonnya banyak pastinya. Nah, apakah perusahaan itu akan langsung memberikan cuan atau enggak, ya itu perkara lain. Secara psikologi biasanya psikologi market saham-saham yang valuasinya murah naiknya memang pelan-pelan gitu loh. Oke, terus aku disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin menganggap kayak waduh ini pasti naiknya cepat nih dimension. Jangan polos-polos amat sih. Kalau mau yang naiknya cepat itu saham trading yang breakout punya, yang di tok-tok, yang di YT langsung ke Igoy. Abis bahas saham properti, aku akan bahas saham perbankan seperti maunya kamu. Oke, sekarang aku mau bahas marketing sales dulu dari saham-saham properti ini, baru aku mau bahas saham SMRA, oke ya, SMRA dan juga saham yang lainnya. Nah, perhatikan di sini dari marketing sales 9 month 24, data full year 24 belum keluar. Kalau keluar data full year 24, kira-kira datanya nggak akan jauh beda dari ini. Ya, ini marketing sales yang naik tinggi, ini di PANI itu naik 168% ya. Aku bukan lagi ngepom-pom PANI ya, disclaimer ya. Jadi marketing sales tuh apa sih? Ini ada dikasih keterangan sama tim aku. Marketing sales tuh penjualan properti yang udah dicatat perusahaan tapi unitnya tuh belum dibangun, pre-sales gitu loh. Ya, jadi PANI ini paling jago jualan lah kira-kira gitu. Disclaimer ya, aku bukan lagi pom-pom dia atau suruh kamu beli. Nanti timing belinya aku bahas belakangan pas bahas technical. BSDE ternyata pertumbuhan marketing salesnya cuma 1% doang. Tahu nggak sih, kalau nggak salah dulu IR-nya BSDE fun fact aja sih,
IR-nya BSDE ini pindah ke PANI, haha. Oke, terus kemudian Pewon, nggak perlu aku sebut namanya ya, just fun fact aja gitu. Pewon ini naik 64%, marketing salesnya SMRA 6,6% doang, dan CTRA 11%. Kita mau ke SMRA dulu. Jadi bagaimana dengan SMRA? Kurang lebih setali dua uang dengan BSDE dan juga dengan Cetra. Yang agak berbeda patternnya nanti ada PANI. Ya pasti pada penasaran PANI gimana, karena tadi udah mulai pada nanya PANI kok turun. Nah ini SMRA secara technical ini menarik banget karena dia ada di area bawah gini, ini murah. Sekali lagi aku ingatkan, murah untuk investing itu bukan berarti dia cepat naik untuk trading ya. Jadi kalian yang ada di live malam hari ini, aku banyak ngomong tentang investing karena trading di M-Trade itu sahamnya berubah-ubah. Ya, kita bisa trading di M-Trade, beli hari ini, jual besok atau beberapa hari lagi. Oke, terus kemudian ini udah ada, sebentar, US inflation rate, ntar dulu deh. SMRA valuasinya bagaimana? Aku mau bahas valuasinya SMRA dulu. Nah, SMRA ini perhatikan, ini di bawah standar deviasi -1. Kalau BSDE diskonnya 21% ya, SMRA ini diskonnya 38% atau margin of safety-nya sekitaran 38%. Oke, terus aku nggak percaya gituan deh. Aku percayanya BD lagi goreng saham apa yo karepmu. Berarti itu trading ya. Kalau kayak ini kita ada kita untuk investing gitu loh. Investingnya berapa lama? Yang namanya investing tuh paling enggak 1 tahun say gitu. Kayak bentar lagi aku akan bahas BRI seperti yang kamu mau. Enak banget aku nge-live-nya malam hari ini, datanya banyak dan lengkap. Apa sih yang belum aku bahas? Pakuan ya. Pakuan tuh udah bahas belum tadi? Udah bahas belum Pakuan? Pewon. Kayaknya belum deh. Pewon juga sama. Posisinya mirip-mirip kayak BSDE, CTRA, SMRA. Dia diskon valuationnya sekitaran 28%. Jadi kalau dilihat dia di bawah standar deviasi -1 lumayan juga sih. Gitu, diskonnya lumayan oke. Paling murah valuasinya secara diskon valuasi secara rata-rata tuh SMRA. Nah, Pewon boleh beli nggak? Pewon di bawah level 406 itu masih menarik sebenarnya untuk investing gitu. Jadi kalau buat trading mungkin trading masih cepat kali ya. Kalau yang kayak gini ini patternnya juga bakalan jadi kayak inverse head and shoulders, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang ke PANI ya. PANI Oke, PANI gimana nih? PANI yang paling lain ini dibandingkan dengan saham-saham properti lainnya gitu. Mungkin karena dia satu-satunya yang paling dijagain kali ya. Aku juga nggak sentimen sih sama saham yang dijagain. Thank you banget kalau ada market maker atau MM yang ngejagain likuiditas gitu ya. Kita bisa ikutan cuan. Tapi kan kita nggak belinya pas lagi di pucuk-pucuk gitu. Nah, kalian lihat dong ya, patternnya si BSDE, Pewon, CTRA, SMRA semua tuh lagi di bawah. Mereka tuh benar-benar ngikutin kondisi makro dan fundamental. Yang ini kelainan, tapi ya kita bersyukur aja karena M-Trade itu udah ada tuh 2 kali kalau nggak salah, 2023 dan 2024. Itu cuan PANI 2 kali lah ya, jadi 100% dan 140%. Mari kita lihat PANI. Oke, ini di 24 Oktober 2024 dan di 2023 Cepek Hun tuh mana sih? Cepek Hun, ini dia 2023. Jadi ya pamernya ya nyantai-nyantai aja lah, nggak usah diulang PANI doang lah. Oke, nah perhatikan perhatikan kalau PANI ini cara mainnya beda sama saham-saham properti lainnya. Nah, kalau PANI ini aku cenderung trading aja, dan tradingnya PANI ini ada 2 cara.
Bisa trading swing, bisa trading jangka menengah. Ya, jangka menengahnya tuh gimana? Nah, kalau lagi sideways kayak gini, ini biasanya aku tradingnya swing. Oke ya, jadi ini biasanya kita nge-swing aja kalau masih sideways kayak gini. Dan sekarang belum. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu di workshop Super Trader itu kita ada contohin waktu kita swing di sini pas sideways. Cuman kapan sideways ini berakhir kan nobody knows ya. Sampai 21 Agustus kita ngetes lagi sekali dan di situ kita dapat multi bagger di situ. Nah, sama halnya sekarang ini Pani, dia sideways kita cuman bisa ngasih tanda doang. Di 19575 puncak atas dan 14075 tuh bottom. Cara tradingnya simple banget. Kalau kamu mau low risk tradingnya, ya berarti cari pas volume hijaunya lagi naik dan angkanya dekat 14050 atau 14100-an. Di trading tektok atau enggak sama sekali. Kalau aku sih biasanya menunggu volume merah ini habis. Yang mungkin kalian masih nggak ngerti, yang nonton Mtrade Academy harusnya udah ngerti, apalagi yang ikut workshop Super Trader harusnya udah ngerti. Aku akan menunggu merah tinggi ini berlalu sampai dia berganti menjadi hijau tinggi. Perhatikan sideways-nya Pani yang saat ini dengan sideways-nya Pani zaman dulu, itu beda. Ya, jadi sideways-nya Pani zaman dulu di 2023 ini kan sempat Desember ada buangan gede ya. Nah, terus kemudian sideways-nya Pani di sekitaran 2024 tuh udah mulai banyak hijau tebelnya kayak gini nih, udah mulai banyak hijau tebel. Setiap kali Pani naik hijau tebel kita ngetes. Oh, ternyata gak jadi breakout, ya wes jualan. Ya, bentar ya. Perhatikan setiap kali hijau, sorry ya, aku sambil jawabin WA tim aku, dia nanya aku perlu data apa. Oke ya, aku perlu data valuasinya Pani, aku bilang gitu. Oke ya, terus kemudian perhatikan di sini, ini dia naik hijau tinggi, kita trade di situ doang sampai akhirnya hijau tinggi jadi multi bagger. Nah, sama sih Pani ini aku juga lagi nungguin dia sideways-nya berubah jadi hijau tinggi. Kalau masih merah tebel gini, aku masih assume dia masih distribusi. Oke, terus aku sebenarnya aku pengen ngebahas brand, tapi nanti dulu deh. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, Pani. Kalau bentar ya, aku cek data valuasi P1 current PBV 0,92 kali. BSDE current PBV 0,49 kali. Cetra current PBV 0,84 kali. SMRA current PBV 0,75 kali. Pani current PBV, saya salah baca atau enggak ya? Ini datanya dari Stockbit, semestinya nggak salah. Current PBV 13,39 kali. Waduh, gimana nih? Mungkin kalian ada yang judge, wah mahal nih. Nah, maka dari itu tadi aku bilang cara mainnya beda. Kalau Pani itu aku main technical doang, bukan main value investing. Ya, jadi kalau value investing di bawah naiknya lambat, tapi ya kamu dapat murah, kira-kira gitu. Kalau Pani, aku nunggu dia patternnya akumulasi lagi. Jadi aku gak pakai valuasi di Pani. Dan sekarang kami lagi belum masuk, kita lagi wait and see. Kita masih melihat pattern distribusi di Pani. Oke, sebelum aku bahas BRI, aku mau bahas brand dulu. Oke ya, aku mau bahas brand. Nah, hati-hati ya, brand ini dalam 3 hari ini kelihatan ada tanda distribusi. Merahnya lumayan tebel dan ini sebenarnya wajar-wajar aja sih, nggak perlu kayak dibanding-bandingin brand versus BRI, norak lah gitu loh. Meskipun BRI lagi naik, brand lagi turun sih, aku nggak mau banding-bandingin ya, karena semua ada cycle-nya. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke Igoy lihat chartnya. Nah, kalau kayak gini, ini jatuh masih 3 hari volume tinggi sih, aku biarin aja, aku tungguin dia ya, aku akan tungguin dia.
Terus saham Papa PP dulu aku bahas. Petrosi gimana? Kemarin M-Trade udah profit taking setelah breakout dari sideways. Kita murni technical, gak pakai flow-flowan. Aduh, itu bisa bias sih. Oke lah kalau orang lain pakai, tidak apa-apa. Tapi kalau kami ngelihatnya apa yang di depan mata kami, kita lihat secara technical. Di 15 menit 30 menit breakdown dari trailing stop kita udah caw aja lah, hormatin lah, BD lah, biarin lah sideways lagi. Kalau nanti sampai naik lagi ya sudah, syukurilah cuan yang kita dapat. Oke ya. Terus kemudian ngomong-ngomong cuan, saya jadi ingat saham cuan yang kalian mungkin ada beberapa orang suka trading kan. Kita lagi avoid dulu sementara. Sesimpel karena dia lagi kena resistance tertingginya dia di 18 Desember 2023. Dan ini merupakan lagi level tertinggi sepanjang masa. Kalau mau trading saham kayak gini ya sebaiknya pas lagi breakout sideways. Kurang lebih kayak gitu. Oke, udah puas belum dengan saham Papa PP? Aku mau ngebahas saham yang lain kalau udah puas. Basically ada banyak saham yang menarik saat ini, aku run through cepet aja. Inco itu kita kemarin lagi naik sekali, terus ada potensi retracement. Terus kemudian TINS hari ini sih rawan profit taking jangka pendek, tapi sebenarnya ini untuk jangka menengah ini normal retracement. Terus kemudian Antam kita mau lihat juga, ini saham-saham yang bergerak sesuai dengan apa ya, market punya mekanisme ya. Rawan profit taking jangka pendek, jangan dikejar. Abis ini aku akan bahas BRI seperti yang kalian minta, seperti yang kalian mau. Tapi aku mau bahas yang lain dulu supaya kalian fokusnya gak cuman BRI doang, karena ada banyak saham di luar sana yang lagi mau recover. MDKA baru ngebentuk satu low, dia agak lelet dibandingkan metals yang lainnya. Jadi kita lagi masih nunggu retracementnya dia. Terus kemudian Indi tadi aku udah bahas, basically Indi tuh menarik retracementnya. Saham lucu-lucu tadi aku juga udah bahas, ada MLPL, be careful, itu resiko transaksinya lumayan tinggi. Terus kemudian aku mau bahas Alam Sutra. Alam Sutra ini, nah ini lain lagi dibandingin BSD, EP1, CTRA, dan PANI. Ini cara mainnya lain lagi. Kalau Asri ini kita based on technical doang dan kita nggak investing, kita trading cepat. Kita trading cepat aja ya buat Asri ini. Ini buat scalping atau buat swing trading kayaknya kok menarik gitu loh. Jadi hari ini tadi sempat ada naik ya, naik dikit dari jangka pendeknya. Terus sore hari ditutup ada ekor kayak gini. Ya kita lagi liatin saham ini juga menarik. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bahas saham perbankan. Oke ya, bahas hanya 5 menit sabar. Bahas hari suku bunga US atau BI di highlight sebentar. Aku mau update untuk data inflasi Amerika. Data inflasi Amerika ini secara tahunan naik dari 2,7% jadi 2,9%. Inflasi YOY dari 2,7 jadi 2,9. Nah ini bagus atau enggak nih? Jadi core inflationnya turun dari 3,3 jadi 3,2%. Oke ya, jadi secara konsensus inflasi Amerika itu memang udah diprediksi naik jadi 2,9%. Jadi sesuai dengan prediksi analis. Tidak nggak sampai yang melebihi atau di bawah itu. Nah terus untuk core inflationnya di angka 3,3% prediksinya, ini turun jadi 3,2%, sedikit lebih bagus dibandingkan perkiraan analis. Saya menggunakan kata lebih bagus karena harapannya inflasi turun supaya The Fed menurunkan suku bunga. Ya jadi sedikit lebih bagus buat kacamata trader dan investor saham. Terus inflasi Amerika itu harapannya stagnan di 0,3% konsensusnya. Nah ini malah naik dari 0,3 jadi 0,4. Terus core inflation secara bulanan itu harapannya ya secara konsensus itu turun dari 0,3 jadi 0,2% dan udah sesuai dengan ekspektasi.
Baru aja aku dapat data ini, jadi intinya sebenarnya udah sesuai dengan konsensus. Market akan merespon positif, tapi positifnya nggak sampai yang tinggi banget gimana sih. Jadi kayak biasa aja sebenarnya. Oke, nah sekarang kita mau bahas saham perbankan. Oke, prospek saham perbankan di Indonesia, kabarnya gimana? Ya, jadi mungkin ada yang punya BCA dan lain-lain. Oke, aku mau bahas dari segi makro dulu ya. Jadi dari segi makro, Indonesia ini sebenarnya setelah pandemi UMKM-nya tuh agak-agak berat. Ekonomi melambat dan banyak gagal bayar. Relaksasinya udah mulai nggak ada kan ya, relaksasi kredit. Nah, NIM perbankan itu diperkirakan bakalan bertahan aja di 2025 gitu ya. Ya jadi diproyeksikan naik sekitaran 10 basis point aja NIM di big banks di full year 2025. Terus cost of fund di 2025 second half atau di second half 2025 itu di tengah pemangkasan suku bunga diperkirakan akan sedikit membaik, jadi tidak sampai yang membaik banget gitu ya. Terus kemudian pertumbuhan kredit bakalan ya biasa aja, normal sekitaran 10% secara tahunan, karena peluang suku bunga turun, tapi suku bunga turunnya juga nggak banyak-banyak amat. Terus yang paling overweight itu sebenarnya jatuh di BRIS dan juga BNI. Tapi ini disclaimer juga ya, teman-teman ya. Ini banyak analis menilai overweight di situ. Nah, tapi secara valuation kalau kita ngelihat pakai PBV, kita ngelihat secara, jadi ngelihat valuasi bisa pakai PBV, bisa pakai secara historical. Aku mau kasih lihat chart valuasi banking teman-teman yang di TokTok, yang di YT ke Igoy. Oke. Kalau tadi aku kasih lihat valuasinya properti, aku mau kasih lihat valuasi banking. Nah, kalau secara PBV itu yang paling murah BNI 1,05 kali, tapi secara historical memang ya BNI terus yang paling murah. BRI PBV-nya 1,92 kali, jadi udah di bawah 2, itu udah murah banget. BMRI juga 1,97 kali, BCA yang masih premium 4,72 kali, tapi memang pertumbuhan labanya dia juga satu-satunya yang masih 2 digit gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang secara fundamental ya paling kuat BCA. Terus seperti yang saya bahas beberapa hari kemarin, tetap selalu saya bahas dan saya ingatkan bahwa saham-saham perusahaan-perusahaan perbankan negara atau himbara ini ada tantangannya masing-masing, plus minus masing-masing. Contoh BMRI yang aku udah bahas kemarin loan growth-nya atau pertumbuhan kreditnya itu di atas 20%. Tapi ada penurunan net interest margin yang menyebabkan pertumbuhan dari net interest income-nya itu cuma single digit karena kenaikan cost of fund. Nah, terus BRI ini memiliki net interest margin tertinggi di antara bank besar lainnya himbara, didukung dengan kontribusi dari pegadaian dan penyertaan modal negara. Tapi tekanan pada cost of credit-nya itu naik dari 2% jadi 3,5%, meskipun net profit-nya terbesar tapi pertumbuhannya cuma kecil banget, single digit di bawah 5%. Nah, kalau aku ulang-ulang semestinya teman-teman jadi udah lebih paham. Dan cost of credit BRI dari tahun ke tahun memang yang paling tinggi dibandingkan 3 perbankan besar lainnya gitu ya. Jadi sekarang saya juga bilang bahwa secara fundamental kita tidak menyangkal bahwa BRI dalam jangka pendek secara fundamental memang ada tantangannya. Tapi kita melihat fundamental itu tidak hanya kondisi sekarang aja, tapi jangka panjang. Mengapa satu saham bisa terdiskon valuasinya atau harga sahamnya? Salah satunya karena ada faktor eksternal yang membuat diskon dari
harga saham perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaan itu secara fundamental nggak ada tantangan, ya masa sih harga sahamnya turun? Masa sih kita bisa dapat diskon untuk value investor? Saya ngomong dengan kacamata value investor sekarang. Jadi kita punya beberapa kacamata. Optician aku bikinin aku 2 macam kacamata. Ini adalah kacamata minus aku buat kalau aku lagi main laptop. Dan ternyata kalau aku pakai buat nonton yang di Jawa sana, itu nggak kelihatan, nggak enak. Aku nggak tahu kenapa ada kacamata kayak gitu. Terus dia juga bikinin aku kacamata yang lain, yang buat aku khusus, aku bisa ngelihat panjang banget gitu loh. Tapi kalau aku pakai kacamata, terus aku ngelihat deket banget kayak gini, ini jadi nggak enak gitu loh ya. Jangan bilang faktor U, oke? Oke ya, jadi ngerti maksud aku. Yang satu kacamata POV jangka panjang, satu POV jangka pendek. Nah, sekarang aku pakai kacamata atau POV jangka panjang. Nangkep ya? Aku rangkum aja. Harapan aku kalian menonton ini untuk belajar. BRI itu sejak dia turun dari 4.600, valuasinya murah, dan bahkan di standar deviasi minus 1, bahkan di bawah standar deviasi minus 1. Mungkin langsung berasumsi, tuh kan murah kan, beli hajar sekto, rungokno to, sabaro. Wong Surabaya ngomongnya sekta lah, sabaro lo, deloken saiki, nih standar deviasi minus 1, ketok ra, kelihatan nggak nih? Ini minus 1, murah. Oke. Sekarang tak omongi, tak kasih tahu sayangku, teman-temanku yang tercinta, yang pinter-pinter soalnya punya attitude itu tadi. Yang namanya saham murah wis tak omongi bolak-balik ki rungokno. Saham murah, valuasi murah itu bukan berarti dia langsung ngegas naik. Ya, direkam. Tak ulangi sekali lagi, rekaman di post di story. Ulang ya. Saham murah, valuasi murah itu bukan artinya langsung naik sayangku. Ya, saham valuasi murah itu masih bisa turun. Sekarang kita detect BRI ini valuasinya murah itu sejak kapan? Aku sebenarnya lupa standar deviasi minus 1-nya tuh di berapa. Tapi yang jelas di bawah 46 itu waktu itu kalau aku ingat udah di bawah average. Jadi saya lupa sebenarnya standar deviasi minus 1-nya tuh di 44 atau 46. Nah, aku mengingatkan sekali lagi, sebelum aku bahas BRI, aku ingetin contohnya S Hardware. Ya, bolak-balik diulang-ulang, kemarin diulang-ulang. Radio rusak diulang-ulang ya. Diulang biar ngerti, gak diulang gak ngerti. Diulang aja kadang masih gak ngerti. Hayya, rungokno. Lihatin ini di Igoy. Lihat di Igoy. @LMD_official. Januari 2023 di Mvest, di review buy saham S Hardware. Setelah di review buy, valuasinya sudah murah, di bawah standar deviasi minus 1 bahkan minus 2. Teknikalnya sudah murah. Ini secara monthly chart, wah udah di bottom. Kita ngelihat perusahaan ini sebenarnya menarik. Di review buy. Nah, makanya ini value investing kayak gini. Masih bisa turun 20%. Tapi setelah itu, ya si S Hardware ini kalian tahu, cuannya ya up to 90% kalau dari bottom. Kalau nggak dari bottom ya bisalah 70% di Mvest yang kemudian sudah nggak di review buy lagi. Kira-kira kayak gitu. Cerita lain di Japfa, di Mvest di Japfa. Saya lupa tepatnya Japfa ini di review buy di Mvest sejak kapan. Tapi di 2023 anggap aja sama. Di Januari 2023 anggap sama ya, Januari ya. Anggap sama di sini. Ini monthly chart Japfa. Ini udah oke juga, udah murah tapi masih turun 23%. At the end sekarang cuannya 45% sampai 88%. Nah, jadi kalau kayak gini gimana ngomong apa ini? Yang namanya investing tuh beda sama trading gitu loh. Nah, sekarang aku mau bawa ke BBRI. Oke ya. Jadi kalian tahu Japfa dan Access waktu dulu, Access terutama pas valuasinya murah itu masih bisa turun. Nah, sekarang perhatikan BRI. BRI itu sejak di bawah 4.600 valuasinya tuh udah murah sebenarnya ya. Terus
udah murah. Aku lupa 46 tuh nilai wajar atau di bawah standar deviasi -1. Anggaplah 46 ini fair value, bukan deviasi -1. Ya, jadi ini turun sekitaran 16%. Ini nggak sekejam akses waktu itu. Dan kalau standar deviasi -1-nya di 44, jadi nawar di situ. Ini sebenarnya turunnya 12% doang. Loh, kok doang sih Miss? Itu kan 12%. Banyak buatku. 16% itu banyak. Saya kasih tahu satu ilmu lagi. Buat trader, turun 5% itu harus cut loss. Apalagi breakdown support, kecuali kamu belinya pas sideways, pas di cut loss naik lagi. Aduh lucu ya. Buat investor, buat trader yang jangka menengah, yang pakai time frame agak gedean ya, jadi pakai sideways panjang 3 bulanan terus kamu breakout beli atau buy on weakness, itu maksimal 10%. Itu kita ajarin di M-Trade Academy dan juga kita perdalam di workshop Super Trader. Nah, buat investor siap-siap. Yang udah valuasinya murah, fundamentalnya udah sesuai dengan perkiraan, semuanya udah sesuai dengan checklist, masih bisa turun 15, 20, bahkan 25%. Makanya siapa bilang jadi investor saham itu nggak jangka panjang, resikonya lebih kecil daripada trader. Banyak terjadi kemarin pas BRI turun itu investor jangka panjang cut loss. Kalian mau tahu BRI ku gimana? Aku bukan lagi ngepom-pom BRI sekali lagi ya. Terus Mbok ya, tolong ya Mbok ya, jangan norak sekali lagi. Aku bukan ngomongin pribadi tertentu, tapi semua orang di luar sana. Ngomong BRI atau saham investing dibandingin sama saham trading itu sebenarnya BODO. Kenapa? Ya karena nggak ngerti cara mainnya trading gimana, investing gimana. I assume dia cuma ngerti cara trading doang. Dia nggak ngerti value investing. Terus value investor ya jangan norak, sebaliknya. Lu value investor kalau hari ini BRI mu naik jangan ngatain juga. Itu brand lagi turun, itu norak juga sih, sama aja gitu loh. Aku sih nggak mau ngatain brand turun. Itu turun normal aja, it's just mekanisme market gitu loh. Mau mekanisme bandar, mekanisme market. Kalau ada posisi bagus ya kita masuk. Intinya ya teman-teman ya, aku cuman mau ngomong, kok dari tadi cuma mau ngomong tapi banyak banget ya. Aku mau cerita ya. Kalau kalian nanya BRI ku gimana, aku udah beberapa waktu yang lalu bilang aku nggak nambah BRI karena duitnya aku pakai, yang kelebihan duit aku pakai buat trading, kan ada aset alokasi. Dan tolong jangan dianggap ini tuh kayak rekomendasi gitu loh, itu personal. Aku ada ngatur duitku pakai piramida investing portfolio pinnacle yang tak ajarin di M-Trade dan Super Trader. Di M-Fast pun, M-Fast ada enggak ya, aku lupa. Intinya tuh portfolio aku udah cukup lah segitu, aku sudah merasa cukup. Terus kalau ditanya, Miss, BRI mu merah enggak? Kalau aku bilang enggak merah dan aku bilang enggak beli, itu bohong. Merah enggak? Ya merah lah. Itu bohong. Katanya gak beli kok gak merah ya. Kalau gak merah tuh average down terus. Ada temenku kayak gitu, average down terus. Ya suka-suka dia gitu loh. Dia percaya kok. Aku gak beli lagi tuh karena urusan personal, aset alokasi. Cukup, saya merasa cukup. Pertanyaannya, Miss, kamu sedih gak BRI mu turun? Di level saya wis mati rasa. Saya gak sedih, saya gak galau, saya nggak kepengen cut loss, saya dapat dividen BRI banyak. Nanti kalau aku ngomong ya kamu ada lagi yang nyonyor, weh di BRI banyak, BCA aku lebih banyak, gak usah dipamerin ya, gak usah dipamerin lah, cukup orang pajak yang tahu hartaku ya. Laporin dong, kalau nggak dilaporin rugi ya, laporin dong ya. Jadi kembali lagi, kamu nanya BRI ku merah gak? Merah lah, orang aku gak average down gitu. Lah kenapa gak average down ya? Seneng aku, duitnya sebagian tak pakai buat trading, ada aset alokasinya diajari semuanya di workshop, di ini semua diajari lah. Aku nggak pelit ilmu lah. Ya, tapi kalau kalian nanya emosiku ya, aku es kebal gitu loh. Kenapa? Jawabannya satu. Miss sabar ya. Hus, sabar kalau nggak ngerti what to expect itu namanya pasrah. Jawabannya satu, karena I know what I choose, I know what I do. Karena saya mengambil keputusan bukan karena rekomendasi orang, karena saya mengerti
Aku lebih gregetan itu kalau ada yang nanya berkali-kali, nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, itu masih punya attitude. Ngamuk-ngamuk gitu loh. Kayak cuannya gak kasih aku duit. Hah, karepmu lah, wes bola. Kamu yang ngamuk-ngamuk, minggir sana ngikut yang pom-pom gorengan-gorengan, tak relakan, nggak apa-apa. Aku tujuanku di sini bukan mau jualan-jualan, wes pokoknya seneng aku ngajar kayak gini tuh, aku seneng. Satu lagi tak kasih fakta soal BRI, wes gak usah bilang aku pom-pom BRI. Disclaimer ya, disclaimer artinya nek rugi ya rasakno dhewe lah, untung ya rasakno dhewe lah ya, jawane metu. Untung rasakno dhewe, rugi rasakno dhewe. Kemarin loh ada yang ngoceh-ngoceh di channel, ngomong tak cut loss BRI breakdown emas 100 ya wis tak tekne aja, biarin aja. Kenapa? Ini di workshop Super Trader wis diajarin. Nah, perhatikan. Disclaimer ya. Nanti nek bablas sampai Unilever aku gak tanggung loh. Rasakno dhewe loh. Haha. Perhatikan di sini. Ngebaca teknikal tuh gak kayak gitu sayangku. Breakdown, cut loss, breakdown, cut loss. Lihat historicalnya ya. Lihat di Igoi yang ada di TokTok dan di YT. Ini BRI itu mentok-mentok jebol MA 50. Baru jebol MA 100 tuh pandemi kemarin. Jadi ekor doang, mak, twing. Ya, ini kan kayak ngece kalau bahasa Jawanya. Masuk. Loh kok bisa gini? Kenapa? Simply big money, investor-investor gede ngelihat dia tuh udah murah. Cuma nunggu sentimen positif doang. Hari ini ada sentimen positif dikit dibeli. Naiklah dia 7%. Oke. Wah, iya ya, nggak jadi breakdown ya MA 100 ya. Aku ajarin kalian berpikir untuk menerima resiko dan siap dengan resiko. Tak weden-wedeni lagi, tak takut-takutin lagi. Woi, USD-nya masih naik loh. Rupiah masih melemah. Jangan-jangan ini belum tutupan bulan loh. Ini kan candle, satu candle nunggu tutupan bulan. Jangan-jangan bisa turun loh sampai level 3.600 nih. Supportnya dari ekornya pada bulan September 2021. Yang di TokTok YT langsung ke Igoi ya. Kalian nggak bisa ngerti yang aku omong kalau nggak lihat grafis ini. Ini di 3540. Wah, nanti jangan-jangan kalau USD-nya naik, rupiahnya melemah, bablas sampai 3540. Aduh, gimana ya? Tak kasih pemikiran ini. Mesti mikir resikonya. Mesti mikir, loh kalau rupiah melemah lagi bisa ke situ. Terus skenarionya gimana? Ternyata gak kena 3.500. Ngamuk meneng, ngomongnya, lu sih nakut-nakutin gue gak jadi all in di 38.400. Kenapa? Lu sih nakut-nakutin sampai 3.500 loh. Tak takut-takutin ini ben gue waras gitu loh, biar ndak all in cacing-cacing naga-naga kayak katanya Pak Win. Pak Win bilang jangan cacing-cacing naga-naga, biar kamu waras gitu loh. Ya syukurlah naik kamu gak dapat barang daripada aku ngomong terlalu indah, kamu beli terus turun, ya kan? Damage-nya lebih gede. Jadi gini loh Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau saya ngomongnya tuh agak-agak brutally honest, bukan agak lagi sih, aku brutally honest gitu loh. Aku brutally honest. Jika sampai BRI, ya kamu kalau mau investasi di BRI atau sama apapun, kamu harus mikirnya gini. Kalau sampai BRI, ini tak kasih pemikiran lagi ya, biar kamu mikir gitu loh. Kalau sampai BRI gak naik, bablas turun kayak Unilever, kamu mau masukin duit berapa? Itu sebenarnya yang paling objektif. Kalau sampai duitmu di saham 100% hilang, kamu mau masukin berapa? Itu paling objektif. Yang paling nggak objektif adalah kalau tak pom-pom atau siapapun pom-pom, wah ini bisa naik sampai sekian, belum masukin semuanya. Bye-bye dah. Untung jadi kaya. Jadi cacingnya yuk cacing kremi kali ya. Gitu loh. Ngerti? Jadi investor yang pintar tuh bukan trader yang pintar, itu bukan trader atau investor yang harus langsung ngerti metode strategi. Tapi saya definisikan, trader dan investor yang pintar adalah trader investor yang punya attitude. Thank you banget giftnya ya, sorry nggak kelihatan dari tadi. Ya jadi yang punya attitude tuh istilahnya kembalikan tanggung jawab investasimu ke dirimu sendiri. Ojo nek lagi brand naik, melu, seneng.
Habis itu brand turun, nyala-nyalain influencer yang paling brand. Loh, dia nggak apa-apa, suka kok pilihannya, ya karepmu, itu nggak apa-apa. Wah, kalau BRI lagi turun, marah-marah sama yang BRI banget. Saya dianggap BRI banget, padahal enggak. Kan aku udah ngomong berkali-kali, aku udah nggak beli BRI, udah cukup buat diriku. Padahal kita trading, Petro pun kita tradingin waktu itu. BRI naik, marah-marah karena dikasih support yang di bawah itu. Buat kamu berpikir waras. Intinya teman-teman, bukunya mana tadi ya? Buku mana? Ini aja deh. Tak kasih nih rekomendasi buku. Mana ya? Ini gak usah dibaca. Ini gak usah dibaca. Bacaan Robert Jackstrom aja. Nih, baik hati toh. Gak melulu jualan, tapi kalau kamu ikut M-Fast atau M-Trade ya lebih enak lah perjalanan hidupmu, gak stres. Baca ini, baca itu. Nih, kalau kamu mau tahu, nih tak kasih ya, lihat di Igoy. Bukunya ini loh, murah hati, lemah lembut, nggak deh kalau lemah lembut. The Warren Buffett Way and Warren Buffett Money Mind. You read this buat investing. Kalau buat trading, ya ikut M-Trade Academy. Kalau buat mindset, baca Mark Minervini, tapi jangan diikuti strateginya mentah-mentah. Gak bisa mentah-mentah di market Indonesia ngikutin strategi itu. Buat attitude, kamu baca ini sayangku. Buku ini adalah buku wajib di kantor kami. 7 Habits of Highly Effective People. Aku kok kepengen ya bikin 7 Habits of Highly Effective Investor and Trader, tapi takut kena ini ya, ini ada right-nya ini apa enggak sih, nih lihat nih batasnya sampai banyak kayak gini. So, ini buku dasarnya orang hidup sebenarnya. Kalau kamu baca ini habit 1 aja, berubah wis investasimu. Ya udah, kira-kira kayak gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau malam hari ini saya brutally honest. Jadi yang memilih trading, investing, apapun, kembalikan tanggung jawab investasi dan tradingmu pada dirimu sendiri. Oke? Saya Ellen May, salam profit. Yang di TokTok, yang di YT follow Igoy aku, yang di Igoy follow TokTok aku, yang di TokTok subscribe YouTube aku. Yang ketinggalan live malam hari ini, langsung aja lihat recordingnya baru di up nanti sekitaran, ini aja 9:30 baru kelar, berarti 10:30 atau jam 11-an. Yang mau belajar bareng aku, ada preview untuk workshop kita tanggal 1 Februari jam 10. Langsung aja DM aku WST. Kalau mau langsung daftar workshopnya, sebenarnya ini lagi dibuka untuk M-traders dulu dan investors dulu, kita mau mempersilahkan mereka untuk masuk dulu. Tapi ya anyway, just DM aku aja. Kalau memang udah ready untuk masuk ke workshopnya ya silakan. Kalau enggak ya lihat dulu webinar 2 jam kita. Tanggal 1 WS aku, DM aku aja WST. Oke ya. Terus yang mau belajar long term investing di M-Fast, make sure materinya dipelajari, bukan cuman ngikutin rekomendasinya doang. Ya, materi e-course dipelajari, jangan malas. Kalau malas belajar, gak mau make time belajar, jangan beli saham. DM aku M-Fast Start kalau mau belajar. Kalau gak mau ikut aku, mau belajar dari sini ya gak apa-apa. Nek mau mumet, saya muter-muter kemana-mana ya boleh. Ini bagus sih, gak mumet juga sih, membangun mindset kamu. Oke ya, dadah, good night. Bukunya ada yang bahasa Indonesia nggak ya? Ini bahasa Indonesia, tapi bukuku 3 ini buku basic teknis semua sih. Saya lagi berpikir untuk membuat buku baru, tapi pikiran saya terlalu penuh, kayak scattered di mana-mana, jadi malah gak jadi-jadi nulisnya. Thank you ya, selamat malam semuanya, salam profit. Cara daftar DM aku aja M-Fast Start atau DM aku WST ya. M-Fast Start ke M-Trade bisa juga apa aja lah kalian. WST mau belajar trading atau mau belajar investing, tulis aja di DM aku.
Dadah. Belakangan ini Mtrade aku jelasin besok aja deh di morning briefing. Ara berat gendong dia. Aku ngantuk banget, aku harus. Ara, kalian kangen Ara ya? Ya udahlah. Gendut sini. Halo. Intas Nights, oh Nights, ayo ijo. Bingung dia, ini ngapain sih? Fans Ara, mulai ngereok, berat. Udah ya. Ratu, aku lagi nunggu Ratu turun sih sama CBDK. Aku gak ikut IPO-nya karena percuma, dapat 2-3 lot, repot yang mencet-mencet. Dadah. Data CPI udah rilis, tadi udah tak bahas sih, inflasi. Thank you, Susu Michael, send orange juice for Ara. Thank you semua yang ngasih gift di TokTok. 12 kilo dia. Selamat malam.